Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Pada suatu hari di Desa Kurawan, sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Arya Kamandanu. Dia adalah putra kedua dari Empu Hangareksa, seorang ahli pembuat senjata yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Arya Kamandanu lahir dalam keluarga yang penuh kearifan dan pengetahuan. Empu Hangareksa, sebagai seorang ahli senjata, mengajarkan seni juga kepada anak-anaknya. Arya Kamandanu memiliki seorang kakak laki-laki bernama Dwi Pangga. Meskipun mereka berdua tumbuh dalam lingkungan yang sama, mereka memiliki minat dan bakat yang sangat berbeda. Arya Kamandanu sejak kecil selalu tertarik pada seni bela diri dan senjata, sementara Dwi Pangga lebih suka menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis. Keluarga mereka hidup dengan damai di Desa Kurawan, dan Empu Hangareksa memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dalam seni bela diri maupun sastra. Dia percaya bahwa keseimbangan antara kekuatan fisik dan kecerdasan mental adalah kunci untuk menjadi seorang ksatria yang baik. Dengan berjalannya waktu, Arya Kamandanu tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan berani, sementara Dwi Pangga menjadi seorang penyair dan penulis yang terampil. Meskipun mereka berbeda, keduanya saling melengkapi dan menjadi kebanggaan bagi ayah mereka. Di pinggiran bukit Desa Kurawan, terdapat sebuah goa yang menjadi tempat suci bagi Empu Ranubhaya, saudara seperguruan dari Empu Hangareksa. Empu Ranubhaya adalah seorang pendekar sakti yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu kanuragan. Dia adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti, namun juga dikenal karena kebijaksanaannya. Suatu hari, Empu Hangareksa meminta Empu Ranubhaya untuk mengajarkan ilmu kanuragan kepada putranya, Arya Kamandanu. Empu Hangareksa percaya bahwa Kamandanu memiliki potensi yang besar, dan dia ingin putranya itu menjadi seorang ksatria yang tangguh dan berani. Empu Ranubhaya setuju dengan permintaan tersebut dan mulai mengajarkan ilmu kanuragan kepada Kamandanu. Proses pembelajaran ini tidak mudah. Kamandanu harus menjalani berbagai latihan fisik yang berat dan belajar berbagai teknik bela diri yang kompleks. Namun, Kamandanu tidak pernah menyerah. Dia selalu berlatih dengan tekun dan semangat, dan perlahan-lahan dia mulai menguasai ilmu kanuragan. Selama proses pembelajaran ini, Kamandanu juga berteman dengan Wirot, seorang pemuda desa yang juga menjadi murid Empu Ranubhaya. Mereka berdua sering berlatih bersama dan saling membantu dalam menghadapi tantangan yang ada. Setelah beberapa tahun belajar, Kamandanu akhirnya berhasil menguasai ilmu kanuragan. Setelah bertahun-tahun belajar ilmu kanuragan, Arya Kamandanu telah menjadi seorang pendekar yang tangguh. Namun, ada satu tantangan terakhir yang harus dia hadapi, menguasai jurus naga puspa. Teknik ini terdiri dari 12 jurus yang masing-masing memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk menguasai teknik ini, seorang pendekar harus memiliki kekuatan fisik, kecepatan, dan ketahanan yang luar biasa, serta kemampuan untuk fokus dan berkonsentrasi dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Arya Kamandanu mulai belajar jurus naga puspa dengan tekun. Dia berlatih setiap hari dari pagi hingga malam tanpa kenal lelah. Dia mempelajari setiap gerakan dengan hati-hati, mempraktikannya berulang kali hingga dia benar-benar menguasainya. Kamandanu hampir menyerah. Namun dia ingat pesan Empu Ranubhaya bahwa seorang pendekar sejati tidak pernah putus asa. Dengan tekad yang kuat, akhirnya Kamandanu berhasil menguasai jurus naga puspa. Keberhasilannya dalam menguasai jurus naga puspa membuat Kamandanu semakin dihormati. Kini dengan jurus naga puspa di tangannya, Arya Kamandanu siap untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin dia hadapi. Dia telah menjadi seorang pendekar yang sejati,
Seorang pahlawan yang siap melindungi kerajaannya dan orang-orang yang dia cintai. Pedang Naga Puspa adalah senjata legendaris yang dibuat oleh Empu Ranubhaya. Pedang ini dikenal karena kekuatannya yang luar biasa dan keindahan desainnya yang mempesona. Namun, kekuatan dan keindahan ini juga membuat pedang ini menjadi objek hasrat banyak orang. Kabar tentang keberadaan pedang Naga Puspa menyebar hingga ke Mongolia. Orang-orang di sana terpesona oleh cerita tentang keajaiban ini dan mulai merencanakan untuk merebutnya. Sementara itu, Empu Ranubhaya menyadari bahaya yang mengancam dan memutuskan untuk mengirim pedang tersebut ke Pulau Jawa. Namun, utusan Mongolia tersebut mengejar Empu Ranubhaya. Dalam usaha melindungi pedang, Empu Ranubhaya berhasil mengirim pedang Naga Puspa ke Pulau Jawa. Pedang Naga Puspa akhirnya tiba di Jawa dan diserahkan kepada Arya Kamandanu, yang menjaga pedang tersebut dengan baik dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi kerajaannya. Arya Kamandanu, yang telah menjadi seorang pendekar yang dihormati, memutuskan untuk bergabung dengan Kediri. Dia melihat ini sebagai kesempatan untuk membantu rakyatnya dan memulihkan kehormatan kerajaannya. Dengan pedang Naga Puspa di tangannya, Kamandanu berjuang di garis depan, melindungi rakyat dan tanah airnya dari ancaman apapun. Dia menjadi simbol keberanian dan keadilan, seorang pahlawan yang membela kebenaran dan keadilan. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.